Oke, Bu Erwin kita mulai Cek. uh, Ya, saya yang jadi coachnya dulu atau coachingnya dulu ini. monggo. Siap. Bu Erwin yang jadi Kuncinya. coachingnya dulu ya. Saya Saya yang jadi coachnya dulu. Oh ya, oke. Saya yang coachingnya dulu aja Bu. Oh, panjenengan ingkang jadi kunci ya. Iya, iya. Oke, berarti saya yang coach. Bisa waktu alarm berapa menit? 15 menit. 15 menit ya. Ada 30 menit kita bagi dua kan 15 gitu. Ini jam 28 menit ya. Oke, maaf. Oke. Ya, kita mulai Bu ya. Ya. Maaf Bu Ermin. Ya. Selamat siang. Siang. Gimana Pak? Ada waktunya Bu untuk Ya. ngobrol sebentar. Ya. Silakan. Ini baru santai-santai. Gimana Pak Andi? Gini Bu, pada kesempatan ini saya mau coaching sebentar Ibu untuk saya punya unek-unek bagaimana cara menemukan solusinya. Ya, Pak Andi ini sedang apa yang dikhawatirkan atau ada yang dibuat jadi galau atau membuat langkahnya jadi buntu atau apa gitu? Apa yang dikatakan ini? Iya Bu, begini Bu. Saya punya sebuah program itu, program di dalam sekolah, terutama kepada siswa. Ini yaitu program sholat duka di sekolah Bu. Kenapa ya selama 2 bulan ini, karena kita mulai sudah 2 bulan, murid-murid kok belum tergerak secara mandiri untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Apakah sudah diworo-woro atau sudah dipublikasikan atau syarat-syaratnya atau apa itu sudah di-sharing ke anak-anak gitu? Apakah sudah Ibu. Jadi ketika awal program ini kita buat di awal tahun pelajaran kemarin, di awal semester 1, jadi murid-murid sudah kita sosialisasikan untuk pelaksanaan program sholat duka ini ketika ada di jam istirahat pertama. Ya. Kemudian selama 2 bulan ini kok nampaknya anak-anak belum merasa tergerak untuk melaksanakannya secara mandiri gitu ya Bu. Ya. Apakah selama sebelumnya itu aktif sendiri atau apa ada teman-teman yang membantu mengaktifkannya sehingga ini kok ada perbedaannya itu loh, maksudnya itu gitu? Apakah ada perbedaannya atau enggak gitu, maksudnya perilaku atau tindakannya kenapa ini kok menurun gitu? Iya, program ini kan sejatinya sudah pernah kita laksanakan sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi, dan ketika masa pandemi kan kita pembelajaran di sekolah kan full daring gitu. Terus? Ketika kemarin kita sudah tatap muka lagi, program ini kita laksanakan kembali dengan aturan, dengan cara seperti sebelum pandemi. Ternyata anak-anak belum tergerak untuk melaksanakannya. Terus kira-kira hambatannya menurut Pak Andi itu hambatannya di mana gitu, maksudnya ataukah anak-anak itu tidak tepat waktu atau anak-anak masih sibuk apa atau bagaimana gitu? Iya. Tanya itu terkendalanya di mana gitu? Pelaksanaannya itu kan ketika jam istirahat pertama. Pertama ini harapan kami, jadi mereka ini memanfaatkan waktu istirahat selama kurang lebih 20 menit untuk melaksanakan kegiatan sholat duka tadi, kemudian dengan
kegiatan istirahat misalnya mau ke kantin atau mau istirahat di kelas silahkan, yang penting selama istirahat itu 2 kegiatan mereka lakukan secara mandiri. Nah, akan tetapi kok selama 2 bulan ini belum tergerak, mungkin ada 1, 2 anak yang sudah, tapi bisa dikatakan semuanya belum ya, Mhm, mhm. belum maksimal untuk melaksanakan kegiatan ini. Pak Andi ini sendiri atau ada teman yang bantu sehingga, sejumlah semua siswa itu bisa masuk di mushola gitu? Apakah hanya Pak Andi sendiri? Untuk program ini, memang saya tangani sendiri, Ibu. Saya tangani sendiri, lewat kerjasama dari Wakakurikulum, kemudian Bapak Kepala Sekolah, saya sudah minta izin, kemudian program ini didukung secara langsung, tetapi ketika praktek di lapangan ini saya laksanakan sendiri, dengan observasi juga sendiri. Dan alhamdulillah pas sebelum pandemi berjalan, tapi sekarang kok beda ya. Iya 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 iya. Mungkin siswanya yang beda, karena ini kan anak-anak kelas 7, mungkin budaya HP juga, karena setiap istirahat, karena di sekolah kami juga masih diperbolehkan menggunakan HP, jadi masih antusias dengan HP-nya. Jadi untuk program-program sekolah, terutama yang program surat ini belum Iya iya iya. baik ya. Oh, jadi, mungkin salah satu saya ambil ya, saya rangkum tadi permasalahannya di istirahat pertama, anak-anak masih membawa HP, kemudian masih terkendala sehingga tidak melakukan atau belum bisa membagi waktunya untuk, sholat duha. Nah, Iya. kira-kira Pak Andi ini punya solusi atau senjata atau kekuatan untuk menghadapi ini? Kira-kira itu ke depan ini saya harus bagaimana ya? Gitu. Punya nggak itu gambaran gitu? Mungkin nanti itu ya Bu, saya buatkan sebuah jurnal keagamaan mungkin, nanti biar anak ini sebagai istilahnya sebagai reminder, sebagai pengingat sekaligus. Kendali ya? Iya, sebagai kendali anak, pengingat juga bisa, sebagai tugas juga bisa, jadi harus Iya iya mengisi iya. itu setiap hari. Jadi kalau ada tugas semacam itu mengisi, mungkin awalnya dipaksa dulu, Iya iya iya. Bisa setelah itu bisa nanti bisa. dari dipaksa itu, Mhm. harapannya menjadi sebuah kebiasaan. Iya iya iya. Berarti pembuatan jurnal terlebih dahulu ya. Kemudian kira-kira untuk menyampaikannya bagaimana, Bu? Kira-kira saat ini nih ya, posisinya Bapak ini di posisi berapa ya menghadapi masalah ini gitu? Jika dirumuskan 1 sampai 10 nih yang satu ini belum bisa menghadapi, yang 10 itu sudah sukses gitu. Kira-kira Bapak di posisi yang mana ini? Kalau untuk program sendiri, pelaksanaan ini mungkin dari 1 sampai 10 bisa saya simpulkan baru 3 Bu ya, 3. Ya, ya, ya. Jadi karena masih sedikit yang melaksanakan, dan harapan saya dan kami ini mungkin bisa nanti sampai 9 katakan. Jadi semua siswa bisa secara mandiri. Jadi sempurna ya, maksudnya semua target masuk ya. Iya, harapan kami seperti itu. Kemudian setelah membuat jurnal, apa saja yang akan Pak Andi ambil gitu? Maksudnya apakah hanya jurnal itu kemudian dibagikan atau gimana itu strateginya? Strategi lanjutannya apa? Mungkin setelah saya buat jurnal nanti koordinasi juga dengan wali kelas, Ya. kemudian guru PABB masing-masing kelas, jadi untuk memotivasi anak Oke. kegiatan itu, dan mungkin nanti juga sampai ke wali murid. Jadi wali kelas ikut, guru PABB-nya ikut, kemudian wali murid juga terlibat dalam kegiatan ini.
Ya ini untuk memantau ya, wali kelas, wali murid, kemudian guru agama ini sebagai pemantau juga selain 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 apa Pak Andi J. Jadi Iya, ada tenaga yang membantu juga sehingga Pak Andi tidak sendirian sehingga mampu melakukan tugasnya atau melaksanakan program ini ya. iya. Kemudian ukuran keberhasilannya Pak Andi apa ini? Kalau tadi kan masih 3, ini sudah menuju 9 gitu. Kira-kira keberhasilannya itu di mana? Bagian yang mana? Kira-kira ini Pak Andi itu targetnya itu sekian nih untuk mencapai keberhasilan gitu. Oke, untuk target program ini mungkin kegiatan sholat duha ini bisa jadi sebuah pembiasaan bagi siswa sekolah kami. Jadi istirahat pertama ini mereka secara mandiri, kemudian tanpa dioyak-oyak oleh bapak ibu guru, mereka sesuai apa ya kebutuhan. Ketika beristirahat pertama, saya harus sholat dulu, mungkin saya jajan dulu. Jadi mereka bisa manage waktu dalam waktu yang 30 menit itu kegiatan ibadah sholatnya berjalan, kegiatan istirahatnya juga berjalan. Jadi tanpa ada apa ya semacam yang memaksa, ayo harus ke musola, ayo harus melaksanakan sholat. Jadi tidak seperti itu. Jadi mereka tergugah sendiri untuk melaksanakan. Kemudian kira-kira Pak Andi akan melakukan yang strategi apa ya, berkomitmen terhadap program Pak Andi itu tuh bagaimana? Jadi saya tuh harus konsisten di sini gitu. Apakah bagaimana komitmen Pak Andi terhadap program itu sendiri? Oke. Jadi ketika program ini kami buat, jadi dari awal saya sudah komitmen untuk menjaga atau mensukseskan program ini lewat apa ya, melakukan usaha-usaha bagaimana sih biar program ini berjalan dengan baik, anak-anak apa namanya kebiasaan yang positif ya, terutama tentang keagamaan tadi yang kita ambil sholat duha. Kemudian saya juga mengawasi meskipun tidak secara langsung berada di dalam musola, saya awasi dari jauh. Kira-kira musolanya rame apa tidak. Ya. Misalnya kalau jam istirahat musolanya rame, banyak anak mondar-mandir masuk keluar melaksanakan buka, nah itu musolanya jadi rame, itu salah satu indikator kesuksesan dari program ini. Oke. Berarti coaching ini akan semakin berhasil ya jika Pak Adi itu tetap semangat gitu ya. Percuma kan kalau kita itu masih apa ya, melihat Pak Andi ragu itu kan eman gitu. Berarti kan memanfaatkan coaching ini tuh akan menjadi lebih berharga gitu ya, bermanfaat. Jadi menurut saya Pak Andi tadi sudah menentukan strategi-strateginya, langkah-langkahnya, bahkan sudah akan bekerja sama dengan wali kelas, wali murid, bahkan guru agama. Pasti saya yakin program Pak Andi ini semakin sukses karena Pak Andi tidak sendiri lagi. Kemudian bahkan tadi sudah didukung sama Bapak Kepala Sekolah. Menurut saya Pak Andi harus merasa yakin dengan program yang sudah matang ini ya, karena sudah beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan. Mungkin memang eranya tantangan kita ya, maksudnya tantangan produk-produk pandemi itu memang tantangan bagi kita semua. Jadi menurut saya Pak Andi tetap melakukannya dengan semangat tanpa keraguan lagi gitu Pak Andi. Bagaimana? Masih ada ganjalan lagi atau masih sudah cukup? Bagaimana? Oke, saya merasa lega Bu sekarang. Jadi di awal ini saya stres, ini harus yang saya lakukan apa? Ngomong anak, anak. Memang harus dikomunikasikan juga ya. Iya, jadi mungkin nanti saya buat jurnal terlebih dahulu, berikan ke anak kembali, kemudian melibatkan
wali kelas, kemudian guru PABB, sampai ke wali murid, biar sama-sama untuk mensupport, mensukseskan, Kira-kira itu tuh berapa waktu, berapa bulan ya Pak? Maksudnya panjenengan itu kan kira-kira 1 bulan bisa deh gitu. Bagaimana ya? Berapa bulan ya keberhasilan itu akan terjadi? Kira-kira gitu. Iya, nanti kemungkinan 1 bulan itu, karena ini kan sebuah kebiasaan gitu. J, J, J. Kita tumbuhkan sebuah kebiasaan, memang awalnya kita paksa terlebih dahulu, mungkin nanti dengan pembuatan jurnal nanti anak harus mengisi, harus melaksanakan, dari kebiasaan mengisi, melaksanakan, dan harapan kita nanti menjadi timbul sebuah kebiasaan. Akan tetapi tetap setiap hari, ya setiap minggu kita adakan evaluasi, refleksi, mengukur tingkat pencapaiannya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada anak yang belum melaksanakan sama sekali, kita dekati apa permasalahannya, apa kendalanya. Mungkin bisa kendalanya ini dia tidak bawa mukena bagi anak putri misalnya, karena di sekolah terbatas, dan juga karena tempat wudhu kan terbatas juga. Kalau melaksanakan secara serentak semua ini kan memang butuh cara prasarana yang mumpuni. Jadi kita nanti mendengarkan dulu keluhan anak, apa yang harus kita perbaiki kembali gitu. Bagus karena Pak Adi sudah bisa merefleksi apa yang sudah terjadi. Mungkin ini adalah senjata untuk memperbaiki atau langkah yang sudah mendekati Pak Adi tadi gitu ya. Saya ini sudah bagus gitu ya. Bagaimana? Sudah cukup J? Sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya. J, sama-sama. Semoga sukses ya Pak Adi ya. Terima kasih. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Jadi saya masih bingung ini loh Pak, apa yang akan saya lakukan karena saya ini agak berat langkah gitu ya, mati langkah gitu Pak. Menurut berat saya langkah, mati langkah. Apa yang bisa saya bantu itu? Ya ini loh Pak, saya tentang project ini loh. Saya projectnya yang kedua ini, saya kok takut ketika project yang pertama itu terhambat tentang kesiapan teman-teman dari tim fasilitator. Jadi tim fasilitator itu kami ada 16 guru gitu. Nah, jadi tentang itu ya Bu ya, project profil P5 pelajar itu ya Bu ya. Iya P5. Nah itu loh Pak. Nah, kemarin itu sebagai ketua project itu saya memang baru saja. Oh Bu Hermin sebagai ketua project ya? Iya, tapi kan kami bukan sekolah penggerak, sehingga saya belajarnya juga belum full gitu loh Pak. Ya, sehingga saya masih banyak kekurangan ketika saya mempunyai program mencetuskan ini gitu ya. Teman-teman kan mungkin belajarnya atau memahami tentang proyek ini juga sama-sama belajar, sehingga mungkin saya lebih cepat, atau yang lain itu sama-sama belajar, sehingga ketika saya menyampaikan tugasnya itu ini gitu ya. Tapi teman-teman ketika tidak ada saya itu agak keteter gitu. Keteter dalam artian itu apa ya Bu yang harus dikerjakan gitu. Jadi masih bingung ya Bu ya? Ya. Nah ini yang program kedua ini saya mau membuat itu loh Pak, Bangunlah Jiwa dan Raga, yaitu untuk proyek satu berarti sudah jalan ya Bu? Sudah jalan. Ini mau ke proyek kedua ya. Okay. Yang satu senam atau tari gitu ya, Pak. Senam. Ya, senam dan tari. Yang kedua ini nanti rencananya apa? Ini senam atau tari pelajar Pancasila sama quote-quote tentang karakter profil pelajar Pancasila itu loh Pak, kan ada 7
7 item. Nah, Ya. disinilah saya akhirnya saya harus mempunyai yang kedua ini harus lebih baik lah, maksudnya Oke. dari pengalaman yang kemarin gitu harapannya Berarti, gitu. maaf, kalau saya Oke. tangkap, eee, berarti Bu Hermin ini sudah ditunjuk oleh sekolah sebagai, ketua atau koordinator proyek ya, Oke, iya betul. tapi di sini Bu Hermin ini, merasa belum percaya diri Iya, Pak. sebagai seorang ketua Iya, untuk Pak, belum berani menggerakkan, gitu. anggota-anggotanya, teman-temannya, karena Bu Hermin merasa, "Saya masih belajar," kan gitu kan. Iya, iya betul, Pak. Karena kan baru kita juga TGP juga mengenal project ini kan juga baru juga ya, Iya, Pak, ya. oke. Gini Bu Hermin, Gimana? kira-kira, Hmm? menurut Bu Hermin ini Hmm? seorang koordinator yang baik itu yang bagaimana menurut Bu Hermin? Seorang koordinator. Ya menurut saya koordinator yang baik pasti bisa mengendalikan atau share apa yang akan dilakukan kepada teman-teman. Kemudian teman-teman mampu secara mandiri melakukannya, Ya, apa yang menjadi tanggung jawabnya selaku fasilitator. Nah ini yang mungkin saya harus lebih sharing apa yang membuat seperti RPP begitu loh Pak, seperti RPP, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan fasilitator itu yang mungkin saya harus mempelajari lagi, kemudian membagikan kepada teman-teman. Itu yang mungkin menurut saya itu langkah yang harus saya lakukan. oke. Berarti menurut Bu Hermin ini Ya. seorang koordinator yang bagus ini mampu membuat sebuah apa ya istilahnya rencana kegiatan gitu, rencana kegiatan. Ya Pak, seperti Oh, RPP gitu. pertama nanti kita buat ini dulu, yang kedua Ya betul. ini dulu, ketiga buat ini dulu, nanti sampai step terakhir baru nanti action-nya gitu gitu. Ya, Terus jadi kan kami akan menentukan dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ke-8 saya akan menentukan, kemudian di-share bareng, kemudian teman-teman jika ada kita akan duduk bareng dulu ya, maksudnya Iya. menentukan project ini kita mau kemana sehingga satu visi gitu loh Pak. berarti Mungkin Bu Hermin ya. selain percaya dirinya juga harus itu ya lebih mengajak apa ya sharing dengan teman-teman gitu. Ya nanti Ngobrol dengan teman-teman ini kita harus bagaimana gitu gitu. ya, sehingga kan mereka juga punya suara ya, maksudnya Iya. tidak dari saya saja, tetapi teman-teman juga memberikan apresiasi terhadap proyek ini sehingga ketika tanpa saya pun mereka sudah bareng gitu ya karena kita merumuskannya bareng sehingga langkah selanjutnya itu akan lebih baik lah dan lebih tertata begitu. Dari kesiapan proyek kedua ini Bu, Ya, kira-kira belajar dari pengalaman yang sudah di proyek 1, Iya. kesiapan teman-teman ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 ini ada di level berapa ini? sepertinya teman-teman sudah merasakan bahwa langkah yang kemarin tuh agak keteter ya. Iya. Kita harus gini kelihatannya sudah di level 4 Pak untuk mencapai 9 gitu. Karena kita kan 1 tahun ada 3 proyek. Saya Iya. menganggap bahwa kemarin atau saat ini kami di level 4 sampai 9. Kira-kira di level apa di proyek pertama kemarin permasalahannya itu kurang komunikasi ya Bu? Kurang komunikasi. Iya, karena Bu menurut Hermin saya tadi masih apa namanya, masih canggung deh sebagai iya ketua. iya betul. Apa yang harus saya lakukan sementara sama-sama masih belajar karena juga bukan sekolah penggerak mungkin. Nah, kira-kira untuk nanti di proyek 2 ini Iya. langkah apa Ibu yang mau jenengan
rencanakan biar nanti belajar dari pengalaman yang proyek 1. Nah, itu kan mungkin Bu Irwin sudah punya itu ya refleksi ya, proyek 1 ini kita kurangnya di sini. Nah, nanti rencananya untuk proyek 2 ini apa yang mau Bu Irwin lakukan pertama kali? Ya berarti kan kami akan berkumpul, kemudian membuat rangkuman atau RPP ya. Iya, skenario ya. Skenario ya, skenario pengajaran selama 8 minggu ke depan. Dan itu sudah kesepakatan sehingga kami atau kita nanti tidak ada yang miss atau tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jadi mereka sudah benar-benar paham apa yang harus dilakukan, membimbing anak, kemudian mengisi raportnya atau perkembangan mereka. Menurut saya begitu. Jadi buat step-stepnya ya Bu ya. Ya. Buat step-stepnya mulai misalnya hari ini kita sepakati kita merencanakan buat kegiatan ini, misalnya buat skenario-nya. Yang kedua kita buat semacam LK-nya gitu nggih. Ya betul Pak, LK. Mungkin kami akan membuat LK dan rubrik penilaiannya lebih tertata, lebih rapi sehingga teman-teman memahami apa yang mereka lakukan, bahwa anak-anak itu ketika berada di sini tuh berada di nilai yang sekian gitu. Jadi menurut saya kemarin itu kekurangannya adalah belum adanya seperti skenario, kemudian rubrik penilaian, itu asesmen. Sekarang kan berganti asesmen, itu mungkin yang saya harus perbaiki adalah asesmennya sehingga teman-teman sama sevisi begitu. Jadi tidak saya yang harus share nunggu gitu kan. Menurut saya itu Pak, jadi semua biar lebih memahami. Oke. Berarti nanti buat skenario dulu bareng-bareng sama teman-teman, kemudian dilengkapi dari yang proyek 1 yang tentang apa gitu ya ya. Pak. Jadi buat assessment dan seterusnya. Nah kira-kira ini tadi proyek itu kan juga melibatkan anak juga di situ nggih. Iya Pak, kan Kira-kira- kelas 7 ya. Ya kira-kira murid ini bagaimana Bu? Apa yang perlu dipersiapkan? Apa yang harus Bu Irmin lakukan untuk mengkondisikan murid biar mereka antusias dalam melaksanakan proyek ini? Ya, menurut saya harus mempersiapkan contoh-contoh yang bikin mereka punya pandangan yang membuka mindsetnya. Jadi contoh banyak hal. Jadi misalnya saya berdiferensi, saya ingin membuat contoh-contoh pembelajaran secara diferensiasi. Jadi baik video maupun metrik atau gambar atau bahkan mereka cara pembuatannya. Saya begitu. Jadi itu saja Pak. Jadi saya mencari. Saya sudah tahu Pak. Ya ini siap. Terima kasih Pak. Ini jadi saya terinspirasi ini. Saya akhirnya menemukan langkah yang tepat. Siap Jadi Pak. itu ya Bu ya. Jadi sudah gurunya sudah terkondisi dengan baik ya Bu ya. Kemudian modul proyeknya sudah jadi, dan anak-anak juga sudah diedukasi karena pengalaman dari proyek 1. Kemudian nanti ini sudah masuk ke proyek 2. Dari evaluasi proyek 1 nanti akan diterapkan di proyek 2 ini gitu. Nah ini kita sudah berada di ujung pembicaraan kita itu. Kira-kira komitmen apa dari Ibu untuk dari program ini, kemudian rencana yang sudah jenengan buat tadi, kira-kira komitmennya bagaimana ini? Ya, saya tetap akan mengawal dari awal sampai akhir proyek kedua ini. Saya akan lebih menata kembali Pak. Saya akan memantau setiap minggunya. Jadi jika di minggu pertama akan kekurangan, ada refleksi kekurangan, maka akan senantiasa membenahi lagi. Jadi saya sudah tergerak ini Pak untuk menjadi lebih baik ini Pak. Terima kasih loh Pak. Sudah melaksanakan itu ya, refleksi. Terima kasih. Untuk pengamatan, kemudian perbaikan juga.
Nah, kira-kira apa yang jenengan rasakan sekarang? Kalau tadi kelihatannya Bu Ermin bingung, saya harus bagaimana, Iya ini Pak, setelah ternyata cuman melaksanakan. ngobrol aja saya malah tiba-tiba mendapat inspirasi ini Pak, bahwa ternyata saya yang awalnya ini ngumetnya minta ampun ini sudah ada gambaran. Terima kasih langkah-langkahnya. Jadi saya yakin ini besok saya semakin percaya diri untuk melakukan sebagai ketuanya. Terima kasih Pak Adi sudah memfasilitasi saya, memberikan waktunya untuk saya. Terima kasih Pak. Nanti kita tunggu ya Bu, tanggung kabar berikutnya bagaimana pelaksanaan di proyek 2 ini. Apa tadi Bu temanya Bu? Bangunlah jiwa dan raga. Jiwa dan raganya biar proyek kedua ini berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian nanti bisa dilanjut di proyek 3 ya, juga Insya Allah. ambil pelajaran juga di proyek 2 apa yang harus diperbaiki kembali ya, keren Bu Ermin. Jadi ya, siap. Terima kasih Pak. obrolan kita ini bermanfaat ya Bu, secara tidak langsung Sangat Pak. Bu Ermin sudah bisa memunculkan sendiri idenya bagaimana cara mengatasinya ya, biar sebagai ketua ini mantap. Jadi sekali lagi sebagai koordinator memang tanggung jawab yang luar biasa, yang tidak mudah. Jadi menghadapi orang banyak dan program ini harus berjalan baik. Pokoknya tetap semangat. Saya tunggu bagaimana di proyek 2, semoga lancar. Amin. Sampai nanti proyek 3 dan sampai pekan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.